Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian rutin kita setiap hari Ahad ya, Ahad. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang menghadiri majelis-majelis ilmu yang kata Rasulullah ini termasuk sebagai taman-taman surga ya, taman-taman surga. Jamaah sekalian, pada Ahad kemarin kita sudah membahas surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah. Sama saja itu ada 8 ayat dan kita sudah sampai pada ayat yang keempat kemarin itu ya. Berarti hari ini kita akan menuntaskan ayat ke-5, 6, 7 dan ke-8. Namun sebelumnya kita cuplek dulu, kita ulang bahwa surah Alam Nashrah ini diberi nama demikian karena di situ diawali dengan dilapangkannya dada Nabi, diteranginya dengan petunjuk, dengan iman, dengan hikmah, sehingga Nabi ini menjadi lapang, Nabi ini menjadi luas, Nabi ini menjadi lega. Demikian yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhaili. Nah, ini juga memiliki asbabun nuzul, di mana pernah Nabi ini duduk di hadapannya ada sebuah batu yang kemudian Nabi mengatakan, seandainya saja kesulitan itu datang lalu masuk ke dalam batu ini, maka niscaya akan datang kemudahan menyusul kesulitan itu dan mengusir kesulitan itu dari dalam batu ini. Kemudian turunlah firman Allah. Demikian juga di dalam tafsir As-Suyuti dijelaskan bahwa orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu mengolok-olok Rasulullah. Terus kemudian Allah menurunkan firman-Nya, Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Rasul tersenyum, bergembira, dan Rasul kemudian menyampaikan kepada para sahabat-sahabat, wahai sahabatku, bergembiralah kalian. Karena apa? Karena kesusahan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan, kata Rasul. Nah, jamaah sekalian, ayat ini dimulai dengan Alam Nashrah laka sadrak, diawali dengan hamzah istifham yang diikuti dengan an-nafi, alam. Artinya adalah bukankah. Ya. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, tetapi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa telah jelas-jelas bahwa Allah itu melapangkan dada Rasulullah. Perkara apa yang dilapangkan sehingga dada Rasul itu menjadi lapang? Perkara apa? Menurut Imam Al-Qurtubi adalah hadirnya Islam. Menurut Imam As-Samarqandi di dalam Baharul Ulum, karena hadirnya tauhid dan iman di dalam dada Nabi yang membuat Nabi itu menjadi lapang. Menurut Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, karena Nabi ini gampang paham dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga dadanya menjadi lapang. Kalau menurut Imam Al-Jazairi di dalam Aisyarul Tafasir dijelaskan bahwa Nabi itu lapang atas ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada beliau. Nabi lapang. Nabi lapang. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anul Azim dijelaskan bahwa karena memang dada Nabi ini dilapangkan sejak Nabi ini kecil. Jadi ketika Nabi berusia 10 tahun, ketika menggembala kambing, didatangilah 2 orang malaikat yang Nabi mengatakan bahwa aku belum pernah melihat baju yang dikenakan oleh orang yang seperti itu. Aku belum pernah lihat wajah seperti itu sebelumnya. Kemudian aku dibawa oleh 2 orang itu ke tengah padang pasir. Salah satu dari mereka mengatakan,
telentangkan dia. Maka Nabi pun ditelentangkan dan aku tidak menolaknya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan kepada yang satunya lagi, belahlah dadanya. Maka salah satu dari mereka membelah dadaku, kata Nabi. Dan tidak sakit sama sekali dan tidak keluar darah sama sekali. Kemudian orang itu mengeluarkan satu gumpalan hitam dari dadaku dan kemudian dimasukkannya gumpalan perak yang bercahaya ke dalam dadaku, dan sejak saat itu hatiku menjadi lapang, dadaku menjadi lapang, tidak ada iri, tidak ada dengki di dalam diriku. Itu menurut penafsiran dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anul Azim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian Allah mengatakan lagi, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu wizrak, bebanmu. Wizrak itu bisa dimaknai sebagai beban, bisa dimaknai sebagai dosa. Jadi Allah jelas-jelas telah menghilangkan bebannya Rasulullah. Sebagian yang lain mengatakan Allah telah menghilangkan dosanya Rasulullah. Kalau beban itu dimaknai sebagai wizrak, itu dimaknai sebagai beban adalah beban kenabian, karena menjadi nabi itu berat. Menjadi rasul itu beratnya minta ampun. Lewang kita saja yang tidak jadi nabi, tidak jadi rasul, bebannya berat. Gini mboten. Beban sebagai ayah, beban sebagai suami, beban sebagai anggota masyarakat, ibu-ibu beban sebagai istri, beban sebagai ibu, beban sebagai takmir, beban sebagai pengurus ini dan sebagainya. Beban begitu berat, apalagi kalau kemudian beban itu adalah beban kenabian, beban kerasulan. Betapa beratnya itu. Itu oleh Allah disebutkan wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami telah menghilangkan darimu bebanmu wahai Muhammad, sehingga menjadi ringan bebannya Nabi itu. Gitu. Nah, ada juga yang memaknai itu sebagai dosa. Memang Nabi pernah berbuat dosa sebelum diangkat sebagai Nabi. Itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Khazin. Kalau menurut Imam Az-Zuhaili bukan dosa, tetapi khilaful aula, tidak mendahulukan mana yang seharusnya didahulukan. Gitu. Itu namanya khilaful aula, tidak mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan, itu khilaful aula. Gitu. Itu semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Jadi Nabi itu merasa berat punggungnya itu, merasa berat beban-bebannya itu. Itu telah dihilangkan dari punggungnya Rasulullah. Kemudian disebutkan lagi oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan. Rafa'a itu tinggi. Warofa'na, nanya kembali kepada Allah, kepada kami. Warofa'na, dan kami tinggikan laka, bagimu Muhammad, dzikroka, sebutan namamu, karena nama Muhammad itu begitu tingginya. Tidak ada nama yang lebih mulia dari nama Muhammad. Betul ya? Hari ini berapa juta orang yang menyebut nama Muhammad di dalam sholatnya detik ini? Berapa orang yang menyebut nama Muhammad? Berapa orang yang bersolawat kepada beliau detik ini? Luar biasa. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la, Allah berfirman, bila namaku disebut, kata Allah, maka disebut pula namamu wahai Muhammad bersamaku. Betapa tingginya nama Muhammad. Kita bersyahadat, Allah disebut, Muhammad disebut. Ya. Azan, Allah disebut, Muhammad disebut. Iqamah, Allah disebut, Muhammad disebut. Syahadat, begitu juga. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, esok lusa, nama Allah disebut, nama Muhammad disebut. Karena apa? Karena salah satu dari rukunnya khutbah itu adalah bersyahadat. Rukunnya khutbah itu bersolawat. Kalau nggak ada syahadat, nggak ada salawat, nggak sah itu khotib. Nah, begitu. Hari-hari tasyrik disebut nama Muhammad. Arafah yang sekarang ini lagi, ini udah berdatangan, udah di Arafah semua gini. Perjalanan ke Arafah semua ini. Ya Allah, ini beratus-ratus bis ke Arafah ini saat ini. Ya, udah antri di Arafah sana. Nama Muhammad disebut. Lempar jumroh nanti, nama Muhammad disebut. Ya. Sofa Marwa waktu kita sa'i, nama Muhammad disebut.
Khutbah nikah pun nama Muhammad disebut. Masya Allah, betapa tingginya nama Muhammad. Makanya dikatakan oleh Allah, wa rafa'na, dan telah kami tinggikan laka bagimu Muhammad zikraka, sebutan namamu. Bahkan nama Muhammad itulah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Zabur disebutkan, di dalam Taurat disebutkan, di dalam Injil disebutkan nama Muhammad. Betapa tingginya nama Muhammad itu. Nah, itu semua sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Maka kita sekarang meneruskan, kita baca fa inna ma'al usri yusra. Allah. Fa inna, karena sesungguhnya ma'al usri, bersamaan dengan kesulitan itu, yusron, ada kemudahan. Di sini ada janji Allah, jamaah sekalian. Allah berjanji bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Asalkan kita tetap istiqomah, berpegang teguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena khitab ini ditujukan kepada Rasulullah, berarti ditujukan kepada kita juga. Dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan khitabur rasul khitab lil ummati. Seruan Allah kepada Rasulnya itu juga merupakan seruan Allah kepada umatnya. Khitabur rasul khitab lil ummati. Maka ketika Allah itu memberi janji kepada Rasulullah, memberi janji kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa fa inna ma'al usri yusron, maka itu pun berlaku bagi umatnya. Fa inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan atau sesudah kesulitan itu ada yusro. Dan ini telah terjadi kepada Rasul. Bukankah Rasul dulu itu pernah menjadi fakir kemudian menjadi kaya raya? Bukankah Rasul ini pernah lemah kemudian menjadi kuat? Bukankah Rasul ini pernah dimusuhi oleh kaumnya, yaitu kaum Quraisy, kemudian menjadi orang yang sangat dicintai oleh umatnya? Ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Muhammad, dulu tidak ada satu ucapan yang paling aku benci kecuali ucapanmu. Wahai Muhammad, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Ya, dulu Muhammad tidak ada nama yang paling aku benci kecuali namamu, dan sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Tidak ada ucapan yang paling aku tunggu-tunggu kecuali ucapanmu, dan tidak ada nama yang paling aku cintai kecuali namamu. Itu semua adalah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hati seseorang itu bisa berbalik-balik. Hati-hati. Okay. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, hati kita ini makanya di dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalbun, bukan kalbun ya. Beda. Kalau kalbun, kalau kalbu, kalab itu anjing. Ya. Pakai kaf itu anjing, kalbi. Tapi kalau pakai qaf itu hati. Nah, jadi hati-hati. Antara ka dengan qaf. Hati itu adalah pakai qaf. Qalbun. Qalbun itu artinya berbolak-balik. Qalbun, berbolak-balik. Oleh karena itu hati kita ini seringkali berbolak-balik. Bisa jadi hari ini kita membenci seseorang, esok kita akan mencintainya. Hati-hati. Bisa jadi hari ini kita mencintai seseorang, besok kita akan membencinya. Kapan hari ada curhat dari teman, aku dulu senang sekali sama dia, tapi karena saking banyaknya dia berbohong, sekarang aku jadi benci sama dia. Ada yang begitu. Ya, hati-hati. Karena qalbun itu berbolak-balik. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ini di dalam
agama ini, yaitu agama Islam. Ya, itu biasanya dibaca setelah tasyahud. Jadi setelah tasyahud itu disunahkan juga membaca itu. Innaka Hamidum Majid. Ya kan? Nah, itu kemudian disunahkan pula membaca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Disunahkan pula membaca gimana? Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Nah, itu juga disunahkan pula. Itu setelah tasyahud. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi fa inna ma'al usri yusran. Kita teruskan inna ma'al usri yusra. Inna sungguh ma'al usri sesudah kesulitan itu yusra ada kemudahan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada takrir. Takrir itu pengulangan. Oke, ada takrir, ada pengulangan. Sudah dikatakan fa inna ma'al usri yusron, kemudian diulangi lagi inna ma'al usri yusron. Itu berarti ada takrir, ada pengulangan. Diulangi oleh Allah. Nah, biasanya kalau sampai ada pengulangan itu berarti takkid, penguatan. Benar-benar setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kamu kalau nyebrang jalan raya yang hati-hati lo ya. Tenan lo ya, hati-hati lo ya. Gitu. Itu berarti penguatan bener, ditekankan bener. Nah, kamu kalau belajar yang sungguh-sungguh, biar pinter ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Nah, gitu. Itu takkid, penguatan karena ada takrir, ada pengulangan di sana. Nah, sekarang begini. Ini Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir menjelaskan panjang lebar, tapi intinya begini jamaah sekalian. Beliau itu melihat dari sudut pandang balaghah, dari sudut pandang bahasa. Kata beliau, kalau ada bentuk ma'rifat diulang, maka yang disebutkan kedua adalah fakta yang sama dengan disebutkan sebelumnya. Sedangkan jika dalam bentuk nakiroh apabila diulang, maka pengulangan yang kedua itu umumnya adalah sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Gimana maksudnya? Begini maksudnya. Yang pertama, jenengan lihat di Al-Quran itu ada kata-kata al-usri. Al-usri. Ya, al-usri. Ada al-ta'rifnya, ada alif lamnya. Gini mboten? Coba al-usri, ya kan? Al-usri. Sedangkan yusro itu enggak ada alnya, betul enggak? Gimana lihat itu di Quran. Al-usri ada alnya, sedangkan yusro enggak ada alnya. Kalau kalimat kok ada alnya, itu namanya ma'rifat. Okay? Dalam ilmu nahwu namanya ma'rifat. Lu kok ma'rifat itu diulang, maka itu dianggap satu. Ngaten. Maka kesulitan itu ya itu saja gitu loh. Kesulitan itu satu. Tetapi ketika bentuknya itu nakiroh, nggak ada alnya itu, yaitu yusron, kok diulang, berarti berbeda antara yang pertama dengan yang kedua tadi itu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir. Makanya kemudian Rasul mengatakan layyaghlibal usr yusra ini. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Nah gitu. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusron, usrinya itu pakai al. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusron, pakai al lagi. Itu dianggap satu kesulitan. Sedangkan yusron
itu disebutkan 2 kali tanpa al, yusron, yusron, berarti nakiroh. Nah, itu ilmu nahwunya begitu. Nah, ketika nakiroh itu disebutkan 2 kali, maka kemudahan pertama itu berbeda dengan kemudahan yang berikutnya. Makanya Nabi ketika menghadapi kesulitan bertubi-tubi berdatangan kepada beliau kemudahan. Itu. Hatta ketika beliau telah wafat pun Islam berkembang dengan begitu cepat dan mudah. Ya, gitu. Kita ambil salah satu contoh. Ketika Rasul wafat itu tidak satupun harta negara yang tersisa di dalam kepemimpinan Rasulullah. Ketika Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar. Selama 2 tahun itu semua harta negara yang didapat dari ghanimah, dari Anfal, dari Fa'i itu terkumpul di rumahnya Abu Bakar, langsung dibagikan kepada seluruh orang yang berhak menerimanya. Ketika Abu Bakar wafat, hanya tersisa 1 dinar saja di rumah beliau. Harta negara maksudnya. Itu pun karena keteledoran petugas, bukan karena Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, kepala negara digantikan oleh Umar bin Khattab, maka pada saat itulah Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian yang namanya ghanimah, namanya Anfal, namanya Fa'i itu berhamburan datang semua di Madinah berserakan, sampai kemudian Umar melihat emas berserakan di Masjid Nabawi, saking banyaknya dibawa oleh para sahabat dari Persia dan Romawi. Umar mengatakan ketika itu, wahai sahabat-sahabatku, harta yang melimpah sekian banyaknya ini telah ditahan oleh Allah untuk Rasulnya, telah ditahan pula oleh Allah untuk sahabatku yang mulia Abu Bakar. Tetapi sekarang semuanya dibebankan kepadaku, semuanya diberikan kepadaku dengan melimpah ruah. Aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan bagiku. Umar bin Khattab begitu. Ya. Jadi ini saking hati-hatinya Umar itu sampai begitu, nggak kemudian ketika Umar ini melimpah ruah kekayaan negara, dia nggak pongah, gitu loh, nggak pongah. Tetapi dia justru sangat tawaduk sekali Umar. Melimpah ruahnya harta negara kayak begini ini, bagaimana ini? Ini saya tidak tahu apakah kebaikan bagiku atau keburukan bagiku, kata dia. Terus kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Ibnu Abbas, bagikan ini semua kepada rakyat. Itu pun kemudian masih tersisa pula berdatangan harta dari berbagai penjuru dunia ke Madinah, maka Umar pun mengajak salah satu sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf, masuklah ke tempat ini. Harta begitu melimpah. Aku tidak tahu apakah ini kebaikan bagiku atau keburukan bagiku. Yang aku tahu adalah aku ini orang yang lemah. Aku kuat karena aku mengikuti Rasulullah Muhammad, karena aku mengikuti sahabat sejatiku Abu Bakar. Dan sekarang ini apa yang harus aku lakukan dengan harta yang banyak ini? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar aku bantu engkau untuk mencatatkan orang-orang yang berhak menerimanya. Dicatatkan siapa istrinya, istri-istri Nabi, siapa orang-orang yang telah berjihad di Badar, yang telah berjihad di Uhud, yang lain, terus dicatat semua dan kemudian dibagikan oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai sebegitunya. Jadi Islam ini berkembang dengan begitu mudahnya, berkembang. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan 1 kesulitan, atau 1 kesulitan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. Karena janji Allah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Masya Allah. Ini dari segi filosofis tinggi, dari segi tasawuf tinggi, dari segi balaghah tinggi. Dari segi tafsir, ya luas tentu saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita teruskan lagi. Fa idza faraghta fansab. Fa idza, maka apabila
faragta, kamu telah selesai dari suatu urusan, fangsob, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Fa'idha, maka apabila faragta, engkau telah selesai dari satu urusan, fangsob, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi nggak boleh, sudah selesai tak tidur aku, nggak bisa. Urusanku sudah selesai, leha-leha merdeka, nggak bisa. Karena berdasarkan faida farokta fangsob. Ini berarti memang kita disuruh kerja keras, dan kerja keras. Hidup itu memang harus bekerja keras. Karena umur itu pasti, ajal itu pasti. Misalkan kita dipatok usia kita 60 tahun. Masya Allah, tadi pagi salah satu guru saya itu wafat. Padahal kemarin saya masih WA salam kepada beliau. Ada teman kuliah yang mengatakan, Ustadz, saya sekarang satu RT loh dengan Ustadz ini. Oh, salam, beliau adalah guru saya bilang gitu. Saya pernah berguru ke beliau beberapa bulan. Baru begitu tadi siang beliau wafat. Ya masih muda, kira-kira umur 54 tahunan. Nah, jadi ajal itu pasti datangnya, tetapi amal kita belum tentu pasti banyaknya gitu loh. Berarti emang kita ini harus kerja keras. Bukan keras bekerja. Bapak Ibu sekalian, berbeda antara kerja keras dengan keras bekerja. Kalau kerja keras itu berarti ada rencana, ada evaluasi, ada target, ada organizing, itu berarti bekerja keras, cerdas, keras begitu ya, ikhlas. Kalau keras bekerja itu pokoknya ngoyo, nggak karu-karuan, itu namanya keras bekerja. Bukan itu yang dituntunkan. Ada batu diangkatin, ada ini dilemparin, itu keras bekerja itu. Enggak itu yang dituntut. Yang dituntut adalah bekerja keras. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan ini ditekankan fa'idha faragta fangsob, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang berikutnya. Ini nggak ada batasan jamaah sekalian, apakah urusan dunia atau urusan akhirat, nggak ada batasan. Ya. Walaupun Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' ila Al-Kamil Islam itu mengatakan, Ibnu Abbas, apabila engkau selesai sholat, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengikutinya dengan doa, kata Ibnu Abbas. Maksudnya adalah itu, kata beliau. Kalau kamu sudah selesai sholat, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, apabila selesai dari satu kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah, kata beliau. Kalau menurut Al-Kalbi, jika telah selesai menyampaikan risalah, maka segeralah minta ampunkan dosa-dosa umatmu, wahai Muhammad. Karena permohonanmu kepada Allah pasti dikabulkan, sedang umatmu banyak yang berbuat dosa. Ya, berarti kita ini banyak berbuat dosa. Makanya disebut menungso, menus-menus kakean. Menungso itu menus-menus kakean dosa. Nah, jadi fa'idha faragta fangsob, terus kita harus melakukan aktivitas dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, hendaknya engkau berharap. Bukan disebutkan rabbika, bukan disebutkan farghab ila rabbika. Bisa saja sih kalimatnya dirubah menjadi raghaba ila rabbika, bisa. Tapi itu enggak mentes gitu loh. Berharaplah ke Tuhanmu.
Kalau kata-kata berharaplah ke Tuhanmu, itu berarti masih bisa berharap kepada selain Tuhanmu, gitu. Balaghahnya begitu. Kalau disebutkan irghab ila rabbik, irghab ila rabbik, berharaplah kepada Tuhanmu, itu artinya masih boleh pula berharap kepada selain Tuhan. Tetapi kalau kemudian disebutkan dalam tata bahasanya itu wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah farghab, hendaknya engkau berharap. Ada pembatasan, yaitu hanya kepada Tuhanmu saja. Berarti kita nggak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada selain Allah itu rapuh, ya, rapuh. Nah, gitu. Model bahasa begini ini sama dengan salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kerjanya dibelakangkan. Iyyaka, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah aku menyembah. Kalau hanya disebutkan na'budu iyyaka atau na'buduka Allah, aku menyembahmu Allah, tapi juga menyembah yang lain. Oke? Jadi kalimatnya diganti iyyaka na'budu. Itu berarti menafikan yang lainnya. Hanya kepada Allah saja kita ini menyembah. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan Allah saja kita hanya berharap. Begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hikmah yang bisa kita ambil setelah membaca beberapa ayat dalam surah Alam Nashrah ini adalah bahwa Allah itu telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Rasulullah, ditinggikannya nama Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua, disebutkan bahwa sebenarnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan kesulitan nggak bisa mengalahkan kemudahan ketika Allah itu berkehendak. Maka dari itu semua umat ini harus optimis. Kita hidup ini harus optimis. Ketika menghadapi satu kesulitan itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari segala-galanya. Misalkan berhenti bekerja, bukan akhir segala-galanya. Dunia tidak kiamat hanya gara-gara berhenti bekerja. Ya, sakit, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Gitu ya. Rezekinya sempit, jangan putus asa. Masih ada kemungkinan untuk menjadi kaya. Jangan putus asa. Karena dunia terus berubah-ubah, dan Allah memerintahkan kita untuk selalu positif, untuk selalu berprasangka baik, untuk selalu bersemangat, untuk selalu optimis. Makanya sampai kemudian dikatakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Itu optimistis yang luar biasa yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu enggak boleh kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang fatal, enggak boleh. Kita harus optimis menghadapi hidup ini, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan hidup kita di dunia hingga akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.